Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis pada PT Nusa Karya Utama Mandiri. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dinda Cahya Aprilia. Yang kedua ada Amelia Julianti. Yang ketiga ada Diani Naraswari. Dan yang terakhir ada Indah Rahma Indonesia. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada latar belakang. Di poin pertama ada perkembangan dan persaingan industri konstruksi. Industri konstruksi terus berkembang dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, gedung, perumahan, dan fasilitas publik. Namun perkembangan tersebut juga diikuti oleh persaingan yang sangat ketat serta berbagai tantangan yang harus dihadapi perusahaan konstruksi. Poin kedua ada pentingnya studi kelayakan bisnis. Dalam menghadapi persaingan dan tantangan usaha, perusahaan perlu melakukan studi kelayakan bisnis untuk menilai apakah usaha yang dijalankan layak untuk dipertahankan dan dikembangkan. Studi kelayakan bisnis dilakukan melalui analisis berbagai aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan operasional, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, aspek keuangan, serta aspek analisis dampak lingkungan. Melalui analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui potensi keuntungan, risiko yang mungkin dihadapi, serta dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Poin terakhir ada analisis studi kelayakan bisnis pada PT Nusa Karya Utama Mandiri. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, PT Nusa Karya Utama Mandiri perlu melakukan studi kelayakan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, meningkatkan daya saing, serta memastikan keberlanjutan usaha. Hasil analisis ini juga dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam merencanakan pengembangan usaha di masa mendatang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, bagaimana kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri ditinjau dari aspek teknik dan operasional. Yang ketiga, bagaimana kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri ditinjau dari aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat, bagaimana kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri ditinjau dari aspek hukum. Yang kelima, bagaimana kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, bagaimana kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri ditinjau dari aspek dampak lingkungan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri dari aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, untuk menganalisis kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri dari aspek teknik dan operasional. Yang ketiga, untuk menganalisis kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri dari aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat, untuk menganalisis kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri dari aspek hukum. Yang kelima, untuk menganalisis kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk menganalisis kelayakan bisnis PT Nusa Karya Utama Mandiri dari aspek dampak lingkungan. Selanjutnya pada aspek pembahasan, yang pertama yaitu aspek hukum. Perusahaan ini telah memiliki legalitas yang lengkap seperti NPWP, SIUP, SKU, sertifikasi K3, dan ISO. Selain itu, perusahaan juga rutin memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, aspek hukum dinilai layak. Lalu yang kedua, pada aspek pasar dan pemasaran, yang pertama berdasarkan strategi pemasaran yang digunakan lebih berfokus pada relasi bisnis, jaringan profesional, serta mengikuti tender proyek untuk memperoleh peluang kerja sama baru. Yang kedua, pada diferensiasi dan ciri khas, perusahaan ini tidak hanya bergerak pada pembangunan gedung saja, tetapi juga melayani pemeliharaan gedung, fasilitas, serta pengadaan interior dan perlengkapan gedung. Selain itu, perusahaan mengutamakan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan pesaing. Lalu pada target pasar ini, target pasar yang luas, strategi pemasaran yang tepat, serta adanya diferensiasi layanan. Aspek pasar dan pemasaran PT Nusa Karya Utama Mandiri dinilai layak. Kemudian, pada aspek teknis dan operasional, yang pertama untuk proses produksi, perusahaan ini mengerjakan proyek mulai dari tahap pembongkaran, pemasangan, hingga penyelesaian akhir. Pekerjaan juga didukung oleh peralatan konstruksi yang memadai dan kerjasama dengan supplier material. Lalu pada lokasi usaha, perusahaan ini menangani berbagai proyek di wilayah Tangerang dan sekitarnya, termasuk bekerja sama dengan Indomaret Group. Selain itu, perusahaan juga memiliki gudang sendiri untuk mendukung operasional.
Lalu yang terakhir, pada rencana operasional harian, pekerjaan dilakukan berdasarkan jadwal proyek yang telah ditentukan. Perusahaan juga menerapkan standar keselamatan kerja dengan penggunaan perlengkapan K3 saat bekerja. Ada aspek manajemen. Nah, dalam aspek manajemen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi pada perusahaan ini terdiri dari komisaris, direktur, bagian operasional, dan administrasi. Jumlah karyawan relatif sedikit karena menjaga efisiensi dan pembagian tugas yang jelas. Terus yang kedua ada proses perekrutan karyawan. Perusahaan menggunakan rekrutmen berbasis keterampilan dan fokus pada pengalaman kerja untuk tenaga lapangan, dan untuk bagian administrasi ada kriteria khusus yaitu S1, mempunyai kemampuan manajemen dan komunikasi yang baik. Yang terakhir ada tantangan internal dan eksternal. Untuk tantangan internal perusahaan yaitu menjaga efisiensi dan produktivitas karyawan dengan jumlah karyawan yang terbatas. Nah, untuk tantangan eksternalnya itu ada persaingan proyek, ketergantungan pada relasi bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama ada aspek sosial, perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang kedua itu ada aspek ekonomi, yaitu memiliki kondisi keuangan yang baik dengan omset 60-80 juta per minggu dan keuntungan 40-45%. Selanjutnya ada aspek dampak lingkungan yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada dampak lingkungan sekitar. Perusahaan memberikan dampak positif dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk dampak negatifnya itu sangat minim karena semua limbah yang dihasilkan perusahaan tertangani dengan baik. Terus selanjutnya yang terakhir ada pengelolaan limbah. Nah, limbah perusahaan ini berupa sisa keramik, kaca, itu dikelola dengan baik melalui kerjasama dengan pengelola limbah sehingga proses pembuangannya lebih terorganisir dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada kesimpulan yang pertama, PT Nusa Karya Utama Mandiri memiliki target pasar yang luas, yaitu instansi pendidikan, perkantoran, retail, hingga kerjasama dengan Indomaret Group. Strategi pemasaran berbasis relasi bisnis dan tender proyek terbukti efektif sehingga aspek pasar dan pemasaran di PT Nusa Karya Utama Mandiri dinilai layak. Kedua, perusahaan memiliki kesiapan teknis dengan proses produksi yang jelas, penggunaan alat konstruksi modern, kerjasama dengan supplier, serta penerapan prinsip keselamatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis dan operasional layak. Ketiga, struktur organisasi sederhana namun efektif, perekrutan berbasis keterampilan, serta pembagian tugas yang jelas membuat operasional berjalan efisien. Walaupun ada tantangan internal yaitu efisiensi tenaga kerja dan eksternal yaitu persaingan proyek, aspek manajemen dan sumber daya manusia tetap layak. Keempat, perusahaan telah memenuhi legalitas usaha karena memiliki NPWP, SIUP, SKU, sertifikasi K3, ISO, dan kepatuhannya terhadap pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum sehingga aspek hukum dinilai layak. Terakhir, terdapat saran bagi perusahaan. Perusahaan sebaiknya memperluas strategi pemasaran dengan memanfaatkan media digital agar jangkauan pasar semakin luas dan tidak hanya bergantung pada relasi bisnis. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya melakukan pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan sumber daya manusia sehingga produktivitas dan kualitas kerja tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.